Tidak jarang, jabatan dan harta menjadi tolak ukur kebahagiaan. Namun, di balik itu semua, sering tersembunyi sikap tamak dan keinginan yang tiada habisnya. Ya di mana nih dia itu? Lama kali. Entah, orang kalau urusan duit biasanya cepat. Ini lambat kali. Aduh, sore ketua. Tadi di padang bulan macet sekali. Awas tinggal di Medan ini udah kayak di Jakarta gua. Kalau nggak macet ya banjir. Jadi gimana? Cari ini pas pulang aku mau ganti mobil. Soalnya mobil awakku lihat sedikit aja sih. Tapi malu lah awak bawa mobil itu. Masa awak bawa jalan mobil sebagai mobil lecet? Hati-hati kau yang gonta ganti mobil itu. Jadi sorotan tapi kau pula kau nanti ya kan? Tiba-tiba udah tiri aja ya kan? Halah, kasih uang aja. Gampang itu. Ingat kau HP. Kasih uang, habis perkara. Banyak kali cakap kalian. Udahlah, langsung bagikan aja lah ya uangnya. Soalnya aku masih mau bikin acara di rumahku. Syukuran rumah baru. Datang lah kalian ya. Udah ya, duluan aku. Dan hati-hati di jalan. Kita pun cabut dari sini. Masih banyak urusan kalian juga setelah ini. Bye. Salam. Shalom pula bah, mentang-mentang udah dapat duit dia. Jadi agak damai mungkin dirasanya kan? Setelah urusan mereka selesai, para pejabat pun pergi ke rumah salah satu teman yang sedang merayakan syukuran. Mereka datang dengan penuh tawa dan kebahagiaan, menikmati pertemuan seperti hari-hari biasanya. Masuk sini. Wih, pasti capek kali ya jalan dari Kemang sampai ruang tamu ini kan? Pula rumahku selebar lapangan bola. Jadi gimana? Apa yang mau kita gosipkan hari ini? Kayak gatal pepes gitu muncul kalau nggak ngomongin orang. Kita kan dapat undangan nih. Undangannya ke acara lahiran. Yang diundang bukan cuma kita. Ternyata tetangga-tetangga itu juga diundang loh ya. Aku baru kepikiran kemarin. Kalau sampai aku datang ke sana, apakah aku harus bawa mobil mewahku? Kalau aku pakai cincin emasku yang 24 karat itu, nanti aku dibilang terlalu menderek. Aduh wajar. Panik lah aku ini. Aku gak bisa lah kayak gini. Aku kalau panik langsung bawa aja pengen makan aja. Hebat juga ya, dia bisa mengundang kita orang-orang eksis dan terhormat ini. Apa tidak lihat ya gaya kita ini? Baru kali inilah seseorang yang mengundang kita dan bahkan tidak meminta harta, uang ataupun jabatan kita. Biar aku bacakan undangannya ya. Mari datang ke acara anak yang baru lahir ini. Para undangan hanya datang dengan membawa hati. Ia tidak melihat rupa. Duh, kok tak dilihat pula rupa? Sayang kali. Padahal pasti aku yang paling cantik. Iya kan? Di antara kalian semua. Gak kalian lihat potongan ini? Hah? Dia hanya melihat hati kita, hati yang benar, yang mau mengasihi dan berkorban untuk sesama. Bagi kita yang berkecukupan, kita diminta untuk membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudara kita yang tertindas dan yang hidupnya miskin dan berkekurangan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kenapa mesti kau tengok aku? Gak perlu kan aku pakai ini? Giwamu ini, What? kalungku ini, tusuk sanggupku ini. Ya udahlah, ya udah. Tunggu apa lagi? Nanti terlambat
berpuasa hingga melupakan kasih Tuhan. Mari sejenak kita merenung dan membuka hati kita tentang betapa berharganya kelahiran Kristus yang mampu menyelamatkan jiwa dibandingkan seluruh harta dunia. Serakahan manusia. Yang berusaha terus memancarkan sinarnya. Hati manusia perlahan meredup. Kita berlari mengejar gemerlap dunia. Namun tanpa sadar kita meninggalkan sang terang sejati yang telah rusak pun sibuk mencari emas dan perak. Namun mereka lupa untuk mencari kerajaan Allah. Tangan-tangan kotor mengambil apa yang bukan miliknya. Mereka lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah mereka punya. Mulut-mulut yang berlumur dosa terus berdoa bersungut-sungut meminta lebih. Namun tangannya enggan memberi apa yang ada padanya. Oh Tuhan, betapa mudahnya kami tertipu oleh nikmatnya dunia, oleh harta yang fana, oleh kuasa yang gelap ditelan oleh waktu, oleh indahnya paras yang perlahan akan dilupakan oleh sang cermin. Hingga kami lupa, Kau tak lahir di istana yang megah, tapi di tempat yang sederhana, di antara jerami dan dinginnya malam. Kau datang bukan untuk disambut dengan kemewahan, melainkan untuk menanggung luka dunia, luka yang kami torehkan di tubuhmu yang suci. Kau mati bukan dengan mahkota emas, melainkan dengan duri yang meneteskan kasih-Mu yang kekal ya Tuhan. Dan malam ini, Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan keserakahan, izinkanlah kami berhenti sejenak saja untuk merenungi sunyi
Terima kasih Tuhan. Hamba ini siapa sehingga Engkau memantaskan aku untuk menyaksikan kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, selama ini aku sibuk mengejar harta dan jabatan. Kupikir itu yang membuatku berharga. Tapi kini aku sadar, di hadapan-Mu semua itu tak berarti apa-apa. Engkau telah melihat kekuasaan atau kedudukan. Engkau hanya melihat hati yang mau datang dengan tulus. Kini aku mengerti bahwa Engkau datang untuk semua, bagi yang besar dan kecil, kaya dan miskin, supaya kami hidup dalam kasih dan saling menerima seperti yang Engkau ajarkan. Shining bright in teens, we are too far and Karena itu ya Tuhan, di malam yang indah ini, kami akan mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Kami akan menyalakan cahaya harapan seperti cahaya yang selalu menyinari perjalanan kami dan menghangatkan hati kami. Di malam yang suci ini, biarlah cahaya Allah selalu menyinari hati kami dan hati kalian juga. Ya, kalian juga. Kalian semua yang datang membawa segala pergumulan hidup, tantangan hidup, percayalah bagi Allah, hidup kalian tetaplah berharga. Mari kita bersama-sama turut merasakan kehebatannya. Thank you.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kolose 3 ayat 15 sampai 16a. Dan damai sejahtera Kristus hendaklah merintahkan dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, biarlah perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, yang ada orang yang menunggak diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 1:4 ayat 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita lanjut kembali bernyanyi bersama dari buku Hidup Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Kepada seluruh jemaat kami mengundang untuk bangkit berdiri dan memegang lilin kita masing-masing.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Shalom. Pada perayaan Natal Ramadan Apostol AKBP Namensen pada malam hari ini dialaskan pada tema besar PGI tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saya akan membacakan nasnya demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Single